Pemirsa, razia penyakit masyarakat yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP, polisi dan juga TNI di hotel tempat hiburan malam di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. 5 pasangan bukan suami istri terjaring razia saat berada di dalam kamar. Keributan antara pengunjung tempat hiburan malam dan petugas Satpol PP tak terhindarkan akibat pengunjung warung remang-remang tersebut tidak terima dirazia petugas di Komplek Geraha Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Keributan terjadi akibat salah satu pengunjung melemparkan gelas ke arah petugas. Tidak hanya tempat hiburan malam, sejumlah hotel dan penginapan turut dirazia petugas. Hasilnya, sebanyak 5 pasangan bukan suami istri dan 2 remaja tidak memiliki identitas dijaring petugas. Razia dilakukan dalam mewujudkan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan tertib. Operasi razia penyakit masyarakat dan juga tempat-tempat hiburan. Ini adalah dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Asahan, yaitu Asahan religius. Kemudian itu berhubungan dengan menjelang Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, pasangan terjaring dibawa ke kantor Satpol PP Asahan guna pendataan dan selanjutnya diberikan pencerahan agama sebelum dipulangkan ke pihak keluarga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta Barat, petugas menjaring 5 orang pemulung dan pengemis di kawasan Cengkareng. Dari 5 orang, petugas menemukan 2 orang yang memiliki uang Rp11.400.000 dan Rp2 juta. Petugas gabungan dari Satpol PP dan P3S menangkap 5 orang pemulung yang berada di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Pemulung ini sempat memberontak karena menolak ditangkap petugas. Namun demikian, kelima pemulung ini berhasil dibawa ke kantor Kecamatan Cengkareng untuk kepentingan pendataan. Dari 5 orang tersebut, petugas menemukan 2 orang memiliki uang Rp11.400.000 dan Rp2 juta. Yang jumlahnya itu ya sangat besar lah ya. Katanya sih itu dari hasil, ya kami pun juga nggak tahu itu dari hasil mana. Ketika kemarin ibunya ada di Sudin Sosial Jakarta Barat, mengaku bahwa itu ibunya, terus saya ceritakan bahwa anaknya itu membawa uang, begitu sejumlah yang banyak itu katanya itu hasil dari warisan dari bapaknya, bukan dari hasil mengemis atau memulung. Usai didata, 5 pemulung dibawa ke panti sosial di kawasan Kedoya untuk dibina. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah kapal nelayan terbalik dan tenggelam di perairan Pulau Seribu akibat mengalami mati mesin. 6 orang penumpang berhasil diselamatkan kapal nelayan lainnya yang sedang melintas di rute yang sama. Video amatir merekam penyelamatan penumpang kapal nelayan Nurul Hidayah yang terbalik berlangsung dramatis. Kapal mesin nelayan yang berlayar dari Pelabuhan Kronjo menuju Pulau Kelapa Kepulauan Seribu ini mengalami mati mesin dan sempat terombang-ambing di dekat Pulau Tidung. Hantaman gelombang tinggi membuat kapal tidak seimbang sehingga akhirnya terbalik dan tenggelam. 6 orang penumpang kapal terbalik berhasil diselamatkan kapal nelayan Doa Ibu yang secara kebetulan berada di rute yang sama. Ya, kronologisnya itu KM Nurul Hidayat ini awalnya dalam perjalanan itu mati mesin di sekitar Pulau Laki. Kemudian terombang-ambing itu sampai dengan mendekati ke Pulau Payung. Sampai di Pulau Payung itu akibat ombak tinggi karena cuaca itu kapal tidak kehilangan keseimbangan dan terbalik. Diketahui kapal nelayan Nurul Hidayah membawa 6 orang terdiri dari 3 penumpang yang merupakan warga dari Pulau Kelapa serta 3 orang anak buah kapal. Akibat cuaca ekstrim, pemberangkatan kapal feri tujuan Kolaka Bayu terpaksa ditunda. Cuaca ekstrim di perairan Laut Kolaka, Sulawesi Tenggara menyebabkan ketinggian ombak mencapai 4 meter. Beginilah kondisi perairan laut Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Tinggi ombak di perairan mencapai 2 hingga 4 meter.
Akibat kondisi ini, pemberangkatan kapal feri tujuan Kolaka Baju pun terpaksa ditunda. Rencananya, ada 3 kapal yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Kolaka. Untuk pemberangkatan kapal feri KMP Permata Nusantara tujuan Kolaka Baju pada trip pertama sudah diberangkatkan saat cuaca normal. Sementara untuk trip kedua dengan KMP Wandala dan trip ketiga KMP Faiz masih ditunda keberangkatannya. Masih dari kapal yang kami berangkatkan kapal pertama, tinggi gelombang mencapai 2 meter. Untuk hari ini kemungkinan besar kapal kami tunda untuk keberangkatannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Pelabuhan Feri Kolaka, pihak SDP menutup sementara pembelian tiket bagi calon penumpang. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Raja Budin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Gresik, Jawa Timur tewas tenggelam saat bermain di telaga. Jasad korban ditemukan di dasar telaga setelah warga bergotong royong melakukan pencarian selama hampir 10 jam. Warga mengevakuasi jasad Azril, pelajar kelas 7, dari dasar telaga yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya di Desa Mojogede, Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik. Tim SAR dan BPBD Gresik sempat kesulitan mencari jasad korban karena hujan membuat debit air telaga meningkat. Petugas terpaksa mendatangkan 17 mesin pompa untuk mengurangi debit air. Peristiwa tragis ini bermula saat korban bersama teman-temannya bermain hujan di pinggir telaga pada Jumat sore. Tanpa diduga korban terpeleset dan jatuh ke dalam telaga. Teman korban berusaha memberikan pertolongan namun usahanya gagal. Azril terbawa arus hingga terseret ke tengah telaga. Sosialisasikan lagi supaya berhati-hati ya, ketika curah hujan atau kondisi buruk jangan bermain-main atau mandi di telaga karena tidak bisa mengakibatkan ini kejadian yang seperti ini. Harapan kami tidak akan terulang lagi. Usai menjalani visum di rumah sakit, jenazah korban langsung dikebumikan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.